Ini saya sedikit jelaskan terkait dengan flow proses ekspor menggunakan LC. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan LC itu apa Pak? Sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Karena sistem pembayaran sendiri ada dua, LC dan non LC. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara non LC itu dibagi lagi. Jadi ada advance payment ya, ada consignment ya dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, yang kita bicarakan ini adalah terkait dengan LC. Pertanyaannya, kenapa kita pakai LC? Oke. Alasannya adalah salah satunya ada sebagai secure daripada bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke. Kecuali kalau memang Bapak sudah mengenal betul buyer Bapak. Oke. Kalau misalkan Bapak sudah kenal dengan buyer Bapak, oke, non LC nggak ada masalah. Secara prosedur lebih mudah dan lebih murah sebenarnya karena LC ada biayanya. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak tidak tahu kredibilitas daripada buyer Bapak, karena ada beberapa pertanyaan dari eksportir, Pak, saya nggak tahu nih Pak, buyer saya ini bener atau enggak gitu loh. Ya, culas atau enggak, kita kan nggak tahu ya, perusahaannya ada atau enggak. Nah, sekarang buyer kita ada di Dubai, masa kita mau ke Dubai mau ngecek keberadaan itu betul atau tidaknya. Oke, solusinya sebenarnya ada Bapak Ibu ya. Bapak bisa manfaatkan keberadaan ITPC di negara masing-masing Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu di sini dapat buyer dari negara Dubai misalkan ya, Bapak bisa hubungi ITPC di negara Dubai. Oke, Bapak bisa browsing saja Pak, ITPC Dubai, maka nanti akan keluar Pak kontak personnya, alamat kantornya di mana ya, dia biasanya ada di kedutaan Pak atau di Kadin ya, Kamar Dagang Industri Negara ya, ada alamat emailnya, ada nomor handphonenya yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Jadi Bapak nggak perlu ke Dubai hanya untuk mencek itu semua, Bapak cukup menghubungi ITPC, karena pada umumnya ITPC atau Kadin di luar negeri itu sudah mengantongi buyer-buyer yang potensial Bapak Ibu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya sulit untuk mendapatkan buyer. Untuk sekarang sudah tidak Pak. Oke. Bapak punya handphone, punya kuota banyak ya, itu dimanfaatkan Pak. Semua informasi semua ada di handphone Bapak. Bapak tinggal hubungi saja ITPC karena memang tugas mereka mencari buyer Pak. Ya, tugas mereka adalah mencari buyer-buyer potensial di setiap negara yang ditunjuk ya, karena ITPC ada semua negara Pak ya. Bapak mau di negara apapun itu ada ITPC Indonesianya dan itu adalah orang Indonesia. Ya, jadi Bapak nggak perlu lagi saya nggak bisa bahasa Inggris atau saya tidak bisa bahasa Jepang, saya tidak bisa bahasa Arab. Itu semua sudah tidak perlu lagi Pak. Even Bapak tidak bisa bahasa Inggris pun nanti akan dibantu Pak. Ya, tentunya mungkin yang Bapak hindari adalah komunikasi verbal, itu sudah pasti. Bapak bisa ganti ke komunikasi WhatsApp ataupun email, yang dimana sebelum Bapak melakukan komunikasi Bapak bisa tulis di Google Translate, kan gampangnya seperti itu ya Pak ya. Dan kalau memang bagus lagi, memang bayarnya datang ke sini. Ya, itu kalau Bapak belum tahu bayarnya. Tapi kalau Bapak sudah tahu bayarnya, ya tinggal Bapak cross check saja, Pak, saya mendapatkan buyer dari Dubai, namanya ini, PT-nya ini, kira-kira bisa bantu saya nggak Pak untuk mencek apakah ini kredibilitas perusahaan ini baik atau buruk. Biasanya ITPC sudah punya datanya. Oke, jadi Bapak bisa komunikasi dengan mereka, mereka akan bantu Pak. Karena apa? Target mereka adalah untuk bisa mendatangkan barang-barang impor ke negaranya dari Indonesia. Itu adalah target dari ITPC. Target dari kadin-kadin yang ada di luar negeri. Itu ya. Saya kembali lagi ke prosedur ekspor dengan LC. Setelah nanti pihak Bapak menggunakan LC dan sudah ada LC confirmation-nya dari pihak koresponden receiving bank di Indonesia, maka Bapak harus segera melakukan penyiapan barang. Jadi Bapak harus produksi sesuai dengan pesanan, lalu Bapak kapalkan ya. Bapak bisa serahkan ke pelayaran atau penerbangan yang nanti Bapak akan tunjuk pihak forwarder atau pihak forwarder itu dalam artian bisa pihak EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut, bisa juga ekspedisi muatan kapal udara, kapal menggunakan udara. Nanti diproses clearance-nya, barang diproses bea cukai ya, lalu dikapalkan. Nah, dokumen nanti akan dikembalikan kepada pihak Bapak. Bisa kembalikan kepada pihak Bapak, tapi biasanya sih akan dikembalikan kepada pihak Bapak dulu ya sebagai eksportir. Nanti dari pihak eksportir menyerahkan kepada pihak bank. Oke, karena seluruh negosiasi LC itu seluruh dokumennya harus diserahkan kepada bank.
Setelah bank menerima seluruh dokumen yang disyaratkan di dalam LC tersebut, ya, biasanya pembayarannya akan langsung diterbitkan, Pak, ya. Jadi ibaratnya begitu Bapak sudah kirim barang, biasanya oleh pihak bank akan langsung dibayarkan, ya. Lalu dari dokumen yang diterima di Bank Indonesia nanti akan dikirimkan ke opening bank yang nanti akan di negara importir, negara tujuan. Dari sanalah yang nanti akan ada confirmation lagi kepada pihak importir bahwa kita sudah kirimkan barangnya dan kita sudah mendapatkan dokumennya. Biasanya pihak opening bank akan minta pelunasan, Bapak Ibu, pelunasan dari pihak importir. Sebelum opening bank menerima pelunasan, dia tidak akan bisa menyerahkan, tidak akan mau menyerahkan dokumen yang diterima dari Indonesia. Ya, jadi setelah memang secure bisnis seperti itu, ya, setelah pembayaran diterima oleh pihak bank, maka pihak bank opening yang ada di luar negeri akan menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh pihak importir, dan setelah itu dia baru bisa mengambil barang. Jadi itu alasannya kenapa pakai LC. Cuman memang banyak pelaku-pelaku ekspor yang enggan menggunakan LC karena memang beban dari biaya LC-nya itu agak sedikit mahal, Bapak Ibu, ya. Tapi ini juga depend on dari Bapak Ibu keputusannya bagaimana, ataukah memang ada cara kedua yaitu advance payment, ya. Jadi misalkan dari 100% pembayaran yang disepakati, 50% pada saat barang kita produksi atau kita serahkan kepada pihak forwarder itu harus sudah dibayarkan 50%. Setelah ada persetujuan dari bea cukai, itu berarti pembayaran 50% lagi. Jadi pada saat barang sudah diserahkan kepada pihak bea cukai, itu pembayaran sudah lunas. Tentunya dengan dibuktikan beberapa dokumen dan foto barang, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah proses full proses prosedur ekspor dengan menggunakan LC. Kalau tanpa LC mungkin tinggal di take out aja untuk proses koresponden dan opening banknya.